Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan terbaik bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sampai saat ini masih juga belum membaik. Sebagaimana diberitakan oleh media, baik media nasional maupun internasional, bahwasanya jumlah korban tewas dari hari ke hari semakin di luar nalar. Israel secara sistematis telah membumi hanguskan Gaza dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Serbuan Zionis Israel di Gaza persis seperti melipat serbet hingga lipatan terkecil yang paling memungkinkan. Jalur Gaza menjadi saksi hilangnya harkat dan martabat kemanusiaan bagi 2,5 juta penduduk Palestina di wilayah itu. Lebih dari 45.500 warga Gaza telah tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Lebih dari 100.000 lainnya mengalami cedera dan ribuan lainnya ditangkap dan disandra dalam sejumlah penjara mematikan di Israel. Jalur Gaza juga menjadi saksi pandemi disabilitas buat anak-anak. Lebih dari 4.000 kasus amputasi serta 2.000 cedera otak dan tulang belakang telah tercatat di Gaza sejak awal serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Ribuan orang lainnya mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan akibat serangan bom tanpa henti. Begitupun sistem kesehatan di Gaza yang hancur total, tanpa fasilitas maupun layanan medis yang memadai. Sebanyak 406 sekolah di Gaza juga mengalami kerusakan, termasuk 77 yang hancur total. Di tepi barat, 84 sekolah terdampak. Institusi pendidikan tinggi di Gaza mencatat kerusakan signifikan pada 20 universitas dengan 51 bangunan universitas hancur total dan 57 lainnya rusak sebagian. Sekitar 88.000 mahasiswa dan 700.000 siswa sekolah di Gaza telah kehilangan akses ke pendidikan. Masyarakat dunia saat ini, baik muslim maupun non-muslim, memang sudah sangat mengecam serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina. Berbagai bentuk protes di berbagai negara juga telah disuarakan, baik dalam bentuk boikot produk Israel, demonstrasi, juga penggalangan dana serta pengiriman sumbangan dan bantuan-bantuan kemanusiaan juga telah diupayakan. Namun kondisi kaum muslimin di Palestina juga sampai saat ini masih belum membaik. Kondisi yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina saat ini sungguhnya menjadi bukti nyata bagi kita ketidakberdayaan kaum muslimin dalam menghadapi kekejaman kaum Zionis Yahudi. Sungguh ironis karena meskipun penduduk dunia ini mayoritas beragama Islam, namun tidak memiliki kekuatan jika berhadapan dengan kaum Zionis Yahudi. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus menggali lebih dalam mengenai sebenarnya akar permasalahan mengapa kaum muslimin tidak berdaya dalam menghadapi kekejaman para Zionis Yahudi. Dikarenakan permasalahan saudara-saudara kita di Palestina sungguhnya juga merupakan permasalahan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan kita melalui sabdanya, bahwasanya kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin saling terkait seperti anggota tubuh, sehingga rasa sakit atau kesulitan yang dialami satu orang akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat.
dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memberikan bantuan kepada sesama muslim akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu meringankan kesulitan di akhirat dan mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, permasalahan di Palestina hanya bisa diselesaikan oleh kaum muslimin sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan solusi atas permasalahan ini kepada kaum kafir atau lembaga-lembaga internasional yang ada, semisal PBB. Sudah berapa kali PBB mengingatkan gencatan senjata sesegera mungkin antara Palestina dan Israel. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk para petinggi Israel. Akan tapi seakan-akan peringatan itu tidak mempan, dan bencana maupun blokade kemanusiaan tanpa jeda masih mendera Palestina. Negeri-negeri kaum muslimin dengan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka seharusnya dapat dioptimalkan untuk membangun kekuatan menghadapi musuh-musuh Allah saat ini. Ketidakberdayaan yang terjadi pada kaum muslimin ini tidak lain disebabkan karena kaum muslimin masih terpecah belah dalam nation-nation atau batas teritorial negara mereka. Akibatnya mereka tidak dapat bersatu secara totalitas dalam membantu saudara-saudaranya yang ditimpa peperangan. Padahal mereka jelas-jelas menyaksikan adanya kezaliman dari kaum kafir, seperti Israel yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan internasional. Kejahatan seperti itu bukanlah merupakan tanggung jawab individu atau kelompok untuk dapat mengadilinya, melainkan merupakan domain negara yang hadir dalam rangka menegakkan sistem peradilan dan menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas kejahatannya. Terhadap kejahatan yang melanggar kehormatan kaum muslimin, kita perlu mengingat kembali peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum Quraisy yang terjadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Penyebab terjadinya Fatu Mekah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakr, salah satu kabilah kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada tahun 6 Hijriah berisi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Quraisy dengan umat Islam. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa apabila setiap kabilah ingin bersekutu dengan kaum Quraisy atau Muslim, maka tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang bersepakat. Namun tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat, Bani Khuza'ah menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Bani Bakr kemudian menyerang serta membantai Bani Khuza'ah. Setelah itu Bani Khuza'ah melapor kepada Nabi Muhammad untuk meminta bantuan pasukan. Kendati demikian, Nabi Muhammad tidak tinggal diam dan mengirimkan perwakilan damai kepada pemimpin Quraisy dengan membawa sejumlah tawaran. Di antaranya, pertama, Nabi meminta Quraisy untuk membayar ganti rugi terhadap korban dari Bani Khuza'ah. Dua, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan mereka dengan Bani Bakr. Tiga, kaum Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian kaum Quraisy memilih tawaran yang ketiga, sehingga Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itu menyiapkan pasukan untuk menyerbu kaum Quraisy di Mekah. Untuk menyerbu kaum Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad telah mengumpulkan 10.000 pasukan dari Madinah, sampai pada akhirnya pasukan muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum Quraisy dan tanpa pertumpahan darah. Setelah peristiwa ini, Mekah secara resmi dipegang oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak perlu lagi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah akibat teror yang dilakukan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah yang pada waktu itu tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, melainkan juga berperan sebagai seorang negarawan. Beliau sosok kepala negara di Madinah
yang mampu menghadirkan peran negara dalam rangka mengadili kejahatan kaum kafir terhadap kehormatan kaum muslimin. Kehadiran sistem kenegaraan di Madinah terbentuk karena Rasulullah beserta para sahabat secara terus-menerus melaksanakan aktivitas dakwah tanpa henti, mengubah pemikiran kufur menjadi pemikiran Islam, sampai pada akhirnya mereka mampu menciptakan sebuah sistem yang kondusif untuk melestarikan pemikiran Islam yang telah mereka pahami. Demikian itu diteruskan oleh para khulafaur rasyidin beserta para sahabat hingga Islam menjadi sebuah peradaban yang besar dan ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin saat ini merupakan sebuah ujian dari Allah, apakah mereka tetap hidup dengan ketidakberdayaan atau justru bangkit memperjuangkan agama dan kehormatannya. Kaum muslimin seharusnya memahami bahwa mereka adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan syariat Allah dan memerangi kekufuran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, bahwasanya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini mengingatkan bahwa membantu agama Allah akan mendapatkan balasan darinya. Jika Allah telah memberikan pertolongannya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah pasti akan memenangkan agama dan hamba-hambanya yang memperjuangkan agamanya di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya penolong dan pelindung bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Semoga kaum muslimin bisa melanjutkan dan meneladani dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka tidak sampai berlarut-larut merasakan kezaliman kaum kafir seperti saat ini. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.